Shalom. Yesus selalu menjawab yang terbaik, bukan? Kenapa dia paling berbobot menyatakan yang terbaik? Ada yang tahu nggak kira-kira? Pertama, jangan ragu, Tuhan lebih mengenal diri kita daripada siapapun yang dapat disebut, termasuk diri kita dalam mengenal diri kita. Benar? Tambah, Tuhan jauh lebih mengasihi diri kita daripada siapapun yang dapat disebut, termasuk diri kita dalam mengasihi diri kita. Maka doa orang beriman itu doa Getsemani. Apa doa apa? Jangan kehendakku yang jadi, kehendak mulai yang jadi. Masalahnya kehendak Tuhan dinyatakan pada kita melalui firman Tuhan. Dan terutama perintah Tuhan. Ulangi, terutama apa? Kenapa suami mengasihi istri? Karena itu kehendak Tuhan. Karena itu kehendak Tuhan. Maka kelakuan istri gak bisa mengubah saya melakukan kehendaknya. Maka suami tetaplah bertahan mengasihi istri bagaimanapun istrimu. Kehendak Tuhan, hai istri, tunduk pada suami, itu kehendak Tuhan dan itu pasti benar. Nah, itu yang membuat manusia Kristen, gereja, termasuk pengkhotbah, pendeta, gembala, bahkan ketua sinode, apa yang disebut Roma 12 ayat 2, apa itu? Jangan serupa dengan dunia ini. Karena rata-rata orang Kristen, baik dia jemaat, baik dia aktivis, baik dia pendeta, gembala, ketua sinode, rata-rata serupa dengan dunia ini. Salah satu, keberhasilan dilihat dari hasil. Padahal keberhasilan terutama lihat dari proses. Ulangi. Itu keberhasilan sejati. Itu keberhasilan apa? Sejati. Ada jemaat saya gembala jemaat di satu jemaat di Jakarta, namanya di Pondok Indah. Ada bapak-bapak, nggak usah saya sebut namanya karena nggak ada guna. Kumpul orang dengan mobil bapak ini. Rupanya dia baru beli mobil BMW seri 7 yang terbaru. Kumpul mereka. Bagus sekali. Terus saya datang. Ada apa ini? Pak Pendeta, ini mobil bagus sekali. Wow, bagus mobilmu ini. Terus saya panggil dia. Jujur, Tuhan bisa kita bohongi enggak? Enggak Pak. Kenapa Pak? Dari mana BMW ini? Dari mana berarti proses. Dari mana BMW ini? Ada akal-akalan gak kau dapat? Iya, ada kerjasama dengan Nazarudin. Selesai. Lah, saya lebih bangga jemaat saya punya BMO daripada BMW asal hasil kerja keras. Proses yang bernilai. Ulangi. Tapi orang Kristen gak suka proses. 10 orang sakit kusta percaya kepada Yesus, mereka mengalami kesembuhan semua. 1 yang mau diproses, yang 9 enggak. Gereja lebih kagum lihat lumpuh berjalan, lihat buta celik, daripada seorang ibu diproses jadi lemah lembut. Lihat seorang bapak yang sabar, itu proses semua. Lalu di hadapan Tuhan orang lumpuh jadi berjalan. Perlu tahunan gak Tuhan doakan? Atau perlu cuma cukup detik? Karena itu murah. Itu murah kan, seketika. Berjalan, langsung berjalan. Lazarus bangkit, langsung bangkit. Karena itu mujizat Tuhan yang terendah. Cerdaslah.
Sayang mental dukun kita kurang tuntas. Jadi yang kayak gitu-gitu kagum sekali. Padahal itu instan. Jujur, membuat seorang bapak jadi sabar. Perlu nggak didoakan langsung sabar? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena itu perlu proses. Membuat seorang istri lemah lembut pada suaminya. Pak pendeta, aku kasar sama suamiku, tolong doakan supaya aku lemah lembut. Nggak bisa. Pendeta terkenal pun mendoakan kamu, Tuhan Yesus pun menumpang kamu, nggak langsung bisa. Karena itu, jika satu orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai karena bicara proses. Kalau lumpuh berjalan buta celik, nggak ada sukacita di surga. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam tanya Tuhan Yesus, nggak ada. Ini penting. Makanya ketika ada anak kita, dia pulang habis ujian, mami, lihat dong matematikaku aku dapat 100. Jangan langsung ngomong, puji Tuhan kayak mami, pintar nilai 100. Jangan tanya, nah mami lihat kau kurang rajin belajar. Maksud mami apa sih? Jujur nak, kau nyontek nggak? Ah mami, jujur nak, kau nyontek nggak? Iya sih. Bilang, kayak mami. Baru bilang gitu, baru waras. Ketawa Anda mengandung kepedihan. Kita suka lihat yang tidak lihat latar belakangnya. Makanya orang suka sekali lihat gedung tinggi, nggak tahu prosesnya waktu pondasinya itu repot sekali. Proses yang berhasil. Ini penting sekali. Makanya gereja waktu KKR, waktu apa? Untuk menjangkau orang nggak percaya, menjangkau orang yang bayi-bayi rohani, yang cengeng-cengeng, perlu mujizat. Karena mata rohani mereka masih buta, dan mata rohani yang bayi rohani ini masih nggak jelas. Perlu mujizat lumpuh berjalan, karena mereka butuh yang melihat. Tapi bagi mereka yang bertumbuh, nggak penting lagi mujizat-mujizat. Yang penting berubah kelakuanku Tuhan. Malanglah nasib Rituan Huta Barat, bagus khotbah, nggak sabar sama istri. Malanglah nasib saya. Malanglah nasib saya. Saya jadi pendeta terkenal, mobilku mewah, tapi saya membohongi istri. Malang, karena itu yang serius. Ini masalah yang seringkali nggak diajarkan berulang-ulang, sehingga nggak mengerti arti keberhasilan di mata Tuhan. Yuk kita buka Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Kalau sudah dapat, kita sama-sama baca dengan catatan. Perhatikan baik-baik. Bukan saja kalimat demi kalimat, bahkan kata demi kata. Sudah lihat saudara? Yuk kita sama-sama baca. 1, 2, ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, supaya dengan demikian yang kita baca ini firman Tuhan atau bukan? Kalau firman Tuhan absolut, benar gak? Absolut. Saudara, gak mungkin orang tertarik percaya kepada Yesus kalau perjalanan hidupmu tidak berhasil dan beruntung. Pernah dengar namanya Chris John? Pernah dengar nama Chris John? Penyanyi apa? Oh tahu, pemain bulu tangkis. Oh petinju. Halo, Chris John termasuk paling lama bertahan dalam kejuaraan dunia kelas bantam di dalam organisasi tinju WBA. 10 tahun dia juara dunia. Halo, kira-kira
ketika Chris John mengunjungi sasana tinju di Cirebon. Ketika dia mengunjungi sasana tinju di Semarang. Ketika dia kunjungi sasana tinju di Surabaya, Jakarta dan sebagainya. Petinju di situ mau nggak minta advice sama dia? Jawab, mau nggak minta nasihat sama dia? Kenapa? Karena dia menang terus. Menang terus wajar, nggak usah disuruh. Orang minta, Chris John, apa tips yang kau sarankan ke saya supaya aku bisa bertahan seperti engkau? Jawab, kalau Chris John kalah melulu, mau nggak orang minta nasihat sama dia? Kalau ada, itu orang gangguan jiwa. Halo, seluruh dunia membutuhkan keberhasilan. Tetapi keberhasilan yang bernilai sejati. Bernilai apa? Bersifat kekal. Cuman gak ada yang tahu, hanya Yesus. Dan bagi mereka yang mendengarnya dari Yesus, yang melakukan Yosua 1:8. Anda cermati Yosua 1:8. Lihat, tampilkan lagi operator. Kalau Anda baca Yosua 1:8, Anda harus kerja keras, meneliti. Berhasil dan beruntung itu adalah akibat. Ulangi. Semua akibat absolut bergantung kepada pengakibat. Kalau pengakibatnya nggak dikerjakan, Anda Kristen halusinasi dan pura-pura nggak nyambung. Kalau Anda tidak kerjakan pengakibatnya, Anda Kristen kagum. Karena nggak ada dasar. Nah, perhatikan, tampilkan operator. Yosua 1:8. Saya suka mengajar dengan terperinci. Dalam bahasa Ibraninya, saudara, ini terjemahannya kurang pas. Bukan janganlah engkau lupa, tetapi apa? Tidak boleh lupa. Bukan janganlah, dalam bahasa Ibraninya tidak boleh. Berarti kalau lupa itu lebih serius daripada Anda ibu-ibu divonis kanker rahim. Lebih serius. Itu lebih serius daripada engkau bapak-bapak hancur usahamu. Lebih serius Anda lupa ayat ini menerapkannya daripada hancur usahamu. Sayang, yang serius di mata Tuhan belum serius di kalangan orang percaya. Yang serius di mata dunia masih serius di mata kita. Padahal yang jadi hakim nanti Tuhan, bukan manusia. Saya nggak terganggu dengan ejekan orang. Kalau ada istri pendeta ngomong sama istri saya, Bu Ridwan, lihat suami kita. Suami dia dekat saya, tingginya 187. Saya 2 meter kurang banyak. Ya kenapa, kata istri saya? Lihat, suami siapa lebih ganteng? Spontan istri saya katakan, ya suami Anda dong. Orang buta pun tahu suami Anda lebih ganteng. Tapi istri saya tanya berikutnya, siapa di antara suami kita yang paling setia? Langsung diam dan nangis deh. Jadi ganteng gak nilai. Kalau kalian bilang Pak Ridwan itu ganteng, itu penistaan. Jangan gitu ketawanya nyakitin. Itu penistaan. Itu orang penistaan yang mengatakan saya ganteng. Sekarang saya nggak ganteng. Kalau saya berdiri dengan Freddy, ya udah tahu lah siapa yang ganteng. Jangan gitu ketawanya Sophie. Suaminya ngomong sama saya, Pak Ridwan, saya lihat bapak takut sama istri ya? Enggak. Kok istri bapak marah-marah, bapak diam? Ya memang begitu. Loh kenapa? Kalau istri marah-marah, nalarnya tumpul.
Kalau kita jelaskan gak ada guna, orang nalar ditumpul. Kau sia-sia menjelaskan kepada istri yang marah. Karena dia dikendalikan oleh perasaan, logikanya buntu. Kematangan otaknya well done. Iya. Hanya suami yang cerdas ketika istri marah dia diam. Itu cerdas. Apa dia bilang? Apa dia bilang? Saya gak terganggu. Kan yang nilai kan Tuhan. Pak Ridwan ini DKI. Kenapa? Apa itu DKI? Dibawa ke tiap istri. Saya bilang masalah buat lo. Karena istri saya lebih tinggi dari saya. Tuh kan ketawanya gitu gak enak. Kalau saya dibawa ke tiap dia, ya apa masalahnya? Dan saya tidur sama dia, saya suka merosot. Persis dibawa ke tiap dia. Ya gak ada masalah dong. Gak terganggu saya. Terganggu Anda kalau Anda dibawa ke tiap istri orang lain. Itu terganggu dong. Saya gak terganggu dengan itu. Bapak pendek, jujur kamu, jempol. Itu baru benar. Kalau bapak ganteng, penistaan, bohong, hoax. Ya enggak, saya nggak terganggu. Kenapa? Kata-kata orang, nilai-nilai orang nggak berbobot menghakimi saya. Kalau Tuhan bilang, kamu Ridwan nggak berkenan di mata saya, itu baru terganggu sekali saya. Karena pasti benar. Tapi banyak orang aman, nggak berkenan di mata Tuhan, tapi berkenan di mata teman-teman. Aman dia. Kan ngawur loh. Ada bapak-bapak bisa utang-utang supaya mobilnya mewah, dikagumi teman-teman. Nggak berkenan kok di mata Tuhan. Jangan nikmati itu. Ini betul. Ada ibu-ibu dipuji-puji kecantikannya, tapi dia suka sekali ngelawan suami. Tenang dia, senang dia rasa cantik. Mana bernilai cantik itu? Cantik itu tidak bernilai. Kalau kau tunduk pada suami baru bernilai. Karena itu kata Tuhan dan itu bernilai. Tuh kan gak ada amin kalau kau begini. Amin berikutnya itu gak spontan. Ini penting sekali. Makanya banyak kita gak nyambung dengan Tuhan. Akhirnya yang kita kejar keberhasilan dunia. Begitu mati Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau, nyakau pemut kejahatan. Selesai. Karena yang jadi hakim itu Tuhan saudara, bukan siapa-siapa. Gak usah berjuang kepada nilai-nilai yang dipuji manusia. Berjuanglah habis-habisan kepada nilai-nilai yang disukai Tuhan. Itu enak. Itu pasti happy ending. Makanya tidak boleh engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Dengar Bapak Ibu, anak-anak, semua Anda yang masih muda-muda. Konteks kebenaran ini diucapkan oleh Tuhan kepada Yosua. Konteks saat itu Anda harus tahu, tidak boleh orang bawa Alkitab. Alkitab itu bentuknya gulungan kitab yang ada di ruang Maha Kudus yang sewaktu-waktu dibaca imam besar, yang diperdengarkan hanya untuk bapak-bapak. Saya ulangi, untuk bapak. Ibu-ibu nggak boleh ikut, anak-anak nggak boleh ikut. Maka setelah diperdengarkan, diingatkan, bapak-bapak, tidak boleh kau lupa menceritakan firman ini kepada istrimu, kepada anak-anakmu, ketika kau duduk, ketika kau berbaring, ketika kau dalam perjalanan. Bapak-bapak, saya ingatkan Anda sekarang di mata Tuhan sedang gagal dan tidak berhasil. Kalau Anda gak ada gairah mengajak istri dan anak-anakmu baca Alkitab tiap pagi. Ada pengkhotbah terkenal tapi nggak pernah baca Alkitab bersama dengan keluarga. Itu kegagalan. Makanya bobotnya tidak boleh lupa. Kita suka sekali rohani yang di mata orang bukan di mata Tuhan. Makanya banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Bobotnya nggak boleh lupa. Makanya yang gagal di mata Tuhan, gagallah di mata kita. Karena dia yang jadi hakim nanti. Yang berhasil di mata Tuhan, berhasil di mata kita. Salah satu,
nggak boleh lupa. Capek nggak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam sama istri, nggak boleh lupa bangunkan istri, bangunkan anak-anak, baca Alkitab sama-sama. Itu nggak dianggap hebat sama saya, apalagi Tuhan. Itulah yang hebat daripada kau lumpuh berjalan. Cuman ini kan nggak populer di mata manusia. Sehingga mayoritas orang gereja, bahkan pendeta, tidak memiliki disiplin baca Alkitab bersama. Ada apa ini Kristen ini? Kok nggak mau menggali firman Tuhan dengan sehat dan benar? Tidak boleh lupa kalau memperkatakan kitab Taurat konteks sekarang, membacakannya bersama. Satu kali di Alkitab laki-laki lumpuh, dibangkitkan Deborah. Itu case, itu kasus, itu tidak boleh jadi patokan. Yang normal bapak-bapak yang ngajak anak istrinya baca Alkitab. Jangan pura-pura gak dengar firman ini bapak-bapak. Bertobat loh. Ini penting sekali. Jangan bangun rumah, bangun apartemen lantai 10, pondasinya gak ada. Bangunan 20 lantai, pondasinya perlu bisa 20 meter. Makin dalam pondasinya, pasti makin tinggi itu gedung. Jawab, pondasi itu kelihatan atau enggak? Saya peringatkan Anda, kuatlah dalam kerohanian yang tidak populer. Kalau Anda baca Alkitab tiap hari di rumah, enggak dilihat jemaat, itulah rohani yang sehat. Anda sedang menipu kalau Anda mimpin pujian, Anda khotbah, Anda nggak ada baca Alkitab tiap hari bersama di rumah. Anda sedang menipu. Catat dong baik-baik. Nggak apa-apa, Anda nggak suka sama saya nggak apa-apa. Supaya murni. Kata kerjanya pertama memperkatakan atau membaca Alkitab bersama karena kita punya Alkitab sekarang. Yang kedua, renungkanlah itu siang dan malam. Yang ketiga, lakukanlah, bertindak hati-hati sesuai apa yang di dalam Alkitab. 3 kata kerja ini harus militan kita lakukan walaupun gak spektakuler di mata manusia. Tapi inilah satu-satunya yang bisa membuat orang Kristen itu berhasil dan beruntung. Jangan cari jalan pintas. Makanya saya ulangi, harus berfungsi jadi garam dulu baru terang. Garam itu berfungsi waktu nggak kelihatan. Terang itu berfungsi harus kelihatan, nggak boleh dibawa gantang. Tapi prosesnya mulai yang gak kelihatan. Bapak, ibu, saudara sekalian, kuatlah rohani Anda dalam rumah tangga. Jangan di luar rumah tangga. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan lain-lain kecuali suami istri, Adam dan Hawa. Ini lembaga pertama Tuhan ciptakan. Anda sekarang gagal fokus kalau Anda kuat di luar, di rumah gak kuat. Pasti Anda dikategorikan gagal. Jangan bangun sesuatu tanpa pondasi. Gak usah nubuat, pasti tumbang itu. Kalau ada Anda bangun gedung 10 lantai, gak ada pondasi, gak usah nubuat, tumbang tuh. Gak usah nubuat, tumbang tuh. Kata kerjanya baca Alkitab, renungkanlah dan lakukanlah. Ini kata kerjanya. Anda harus dalami ini. Tetapi menjadi kurang berbobot 3 kata kerja ini kalau Anda nggak perhatikan kata penghubungnya. Kata penghubung pertama kata apa saudara? Lihat ayat itu. Kata penghubung pertama apa? Tetapi. Wow. Kalau Anda ngerti makna tetapi, wow, kaget Anda. Kata penghubung kedua, supaya.
Supaya, kata hubung ketiga, sebab dengan demikian. Semua kata penghubung itu. Membaca Alkitab tiap hari. Positif atau negatif? Positif. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Positif atau negatif? Positif. Kenapa bukan kata dan? Kenapa kata tetapi? Ini penting sekali. Bapak itu ganteng loh. Tetapi baik. Cocok tetapi atau dan? Dan, karena positif sama positif. Dan kalau pakai tetapi, itu kalimat berikutnya membatalkan kalimat sebelumnya, jadi nggak bermakna. Bapak itu ganteng loh, tetapi banci, gantengnya hilang tuh, gantengnya hilang tuh. Kata tetapi begitu, nyambung nggak sih? Fungsi tetapi membatalkan kalimat pertama. Ibu itu cantik loh, tapi maling, cantiknya hilang. Udah pasti itu kata tetapi. Ngerti nggak maksud saya? Kalau Anda rajin baca Alkitab, tetapi tidak merenungkannya, kontraproduktif. Jauh lebih jahat orang Kristen yang tahu firman Tuhan, nggak pelaku firman, daripada orang agama apapun yang nggak tahu firman. Jauh lebih jahat. Kontraproduktif. Pendeta paling jahat membaca firman Tuhan, mengkhotbahkan tapi tidak melakukan. Ini paling jahat ini di mata Tuhan. Makanya kata-kata keras gak pernah Tuhan alamatkan kepada pelacur. Gak pernah, walaupun itu jahat. Gak pernah Tuhan alamatkan kepada pemungut cukai, walaupun itu jahat. Ada yang tahu gak? Tuhan berkata, kalian kayak kuburan. Celakalah kamu. Kepada siapa? Imam-imam ahli Taurat, orang Farisi. Jangan lupa, karena serius sekali tahu firman tapi tidak melakukannya. Itu serius sekali. Maka saya berani katakan sama saya, Ridwan Huta Barat, serius sekali kau di hadapan Tuhan kalau bisa khotbah tapi tidak pelaku firman. Serius sekali. Baca Alkitab, Tuhan gak pernah berkata, hai ular beludak, kalian kayak kuburan, luarnya bagus, dalamnya bangkai. Gak pernah Tuhan katakan itu kepada pemungut cukai, kepada pelacur. Gak pernah. Kepada yang tahu firman. Terkutuklah engkau, celakalah engkau, kepada yang tahu firman. Makanya kata tetapi. Saya bilang sama banyak pendeta, sakit kanker itu enggak serius. Malah seringkali sakit kanker itu menolong kita cepat masuk surga. Udah selesai. Enggak ada upah kanker maut, upah dosa maut. Arti dosa tidak taat. Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Yang satu itu jangan kau makan. Fokusnya perintahnya bukan buahnya. Maka ketika enggak taat langsung diusir. Catat, enggak taat itu paling serius daripada masalah apapun dalam hidupmu. Makanya apapun masalah istrimu, jangan gak taat mengasihi dia. Apapun masalah istrimu, jangan gak taat mengasihi dia. Karena persoalanmu kau beribadah kepada Tuhan. Apapun kelakuan suamimu, jangan gak taat tunduk pada suamimu. Karena serius gak taat itu. Ini harus ditekankan berulang-ulang. Daripada lumpuh berjalan, buta celik, mobil Innova jadi Alphard. Jangan, itu murahan sekali. Ini berulang-ulang. Makanya kenapa orang tidak berhasil dan beruntung? Malah sebaliknya, kenapa orang Kristen jadi batu sandungan? Dulu ada orang merintis gereja di Surabaya. Pak Ridwan, bisa nggak mentorin kami? Saya bilang kita beda sinode, cari yang lain. Tapi istrinya bilang, saya kenal Pak Ridwan udah lama, sebelum saya jauh masih remaja saya kenal Pak Ridwan. Bapaklah mentorin kami. Benar? Kalau saya mentori jangan main-main kalian. Jalan mulai aneh-aneh sang suami. Kayak selebritis. Jam tangannya Richard Miller 1, sekian miliar.
Sepatunya, tali pinggangnya, harganya mahal-mahal, mobilnya sport. Gak lagi kayak pendeta. Saya bilang ini serius. Marah besar saya. Kalian bilang mentor, ini ngawur nih. Lebih baik kau tinggalkan pelayan Tuhan jadi bisnismen, jadi pengusaha, silakan. Jangan jadi batu sandungan. Iblis yang memberikan jasa kepada dia supaya penampilan-penampilan lahiriah dibanggakan, melanjutkan akhirnya jatuh dalam perzinahan yang menjijikkan. Ketahuan. Langsung saya bilang, kamu sekarang pergi ke kantor polisi, bilang borgol saya masuk penjara, hukum saya seberat-beratnya. Aku udah berzina, melakukan sesuatu kepada orang yang bawah umur. Tolong aku, penjarakan aku. Pasti dibela Tuhan. Yang dilakukan enggak? Enggak dilakukan. Sehingga cerita ketahuan orang tuanya. Akhirnya mereka telepon saya. Pak Ridwan, suamiku mau dipenjara. Iya Pak Ridwan, saya mau dipenjara. Lari langsung biar dipenjara. Ngaku kamu. Dia usaha lari ke Amerika. Saya bilang mengerikan. Standar kerohanian sekarang buruk sekali. Kau kira jemaat banyak ukuran rohani? Enggak. Hidup seperti Yosua 1:8 ini rohani. Ini seringkali karena apa? Orang bisa kita bohongi, Tuhan gak bisa kita bohongi. Saya ulangi berulang-ulang. Tuhan yang jadi hakim kita, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bukan orang lain. Tuhan yang jadi. Anda bisa saya bohongi, Tuhan mana bisa saya bohongi. Akhirnya banyak orang Kristen baca Alkitab aja bolong-bolong. Kapan berhasil beruntung? Kapan berhasil beruntung? Halo semua Anda, Tuhan punya rencana Anda, hidup Anda, anak-anak Anda, keturunan Anda, perjalanannya berhasil dan beruntung supaya makin banyak lutut bertelut dan mulut mengakui Tuhan. Tapi jangan lakukan itu secara instan. Ini dia. Makanya tetapi kalau 1000 orang Kristen, catat baik-baik. 100.000 orang Kristen di dunia. 1000 baca Alkitab tiap hari. Kalau 1000 dari 100.000, 1000 berapa persen? 1%. Anda tahu? Banyak orang bertobat lahir baru, nggak disiplin baca Alkitab, tapi mau diberkati, mau hidupnya berhasil, halusinasi Anda. Tuhan membukakan caranya, kamu cari pakai cara lain, absolut Anda akan kecewa. Dari 100.000 orang Kristen, cuman 1000 yang baca Alkitab tiap hari, 1%. Dari 1000 yang baca Alkitab tiap hari, halo, 100 yang memfollow up-nya, merenungkannya siang dan malam. Itu persentase yang mengerikan. Arti merenungkan tahu nggak? Arti merenungkan sama dengan peluru masuk magasin pistol siap ditembakkan. Arti merenungkan seperti proyektor film lagi siap ditembakkan ke layar untuk jadi. Arti merenungkan siang dan malam adalah jangan pernah kau berharap menjadi pengkhotbah yang berkenan di mata Tuhan kalau kau enggak khotbahkan dirimu sendiri. Arti merenungkan, tembakkan firman itu pada diri sendiri. Jangan pernah khotbahkan yang tidak kau lakukan. Dengar baik-baik nih. Jangan bagikan yang enggak kau lakukan. Karena khotbah mengajar bukan membagi ilmu, tetapi membagi hidup. Itu namanya berbobot. Coba tampilkan Markus 1, operator.
Markus pasal 1 sorry ya. Ayat 22. Markus pasal 1 ayat 22. Sama-sama kita Bapak Ibu baca, saudara semua. 1, 2, ya. Mereka takjub mendengar pengajarannya. Sebab apa? Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Langsung kita mengerti apa arti yang berkuasa. Karena ada pembanding. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Emang kenapa ahli Taurat? Jangan Anda salah menilai ahli Taurat. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Kita buka Matius 23 ayat 1-3. Saya baca ayat 1, Anda baca ayat 2, ayat 3 kita baca sama-sama. Emang kenapa ahli Taurat? Lihat ayat 1. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan juga kepada murid-muridnya. Apa katanya? Sama-sama kita baca ayat 3. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah berapa? Segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan. Tolong kritisi. Berarti dari kalimat pertama ayat 3. Yesus mendukung enggak bahwa ahli Taurat itu ajarannya benar? Benar. Jangan lupa, ajarannya benar. Anda salah menggambarkan ahli Taurat ajarannya enggak benar. Salah Anda. Dia dukung karena apa? Turutilah dan lakukanlah, bukan sebagian. Segala sesuatu yang mereka ajarkan. Berarti segala sesuatu yang mereka ajarkan itu benar. Kebanyakan kami hamba Tuhan, pendeta, pengkhotbah, puas khotbahnya benar. Padahal itu tetap jahat di mata Tuhan. Khotbah benar gak ada bobotnya. Makanya Alkitab berkata doa orang yang benar. Apanya yang benar? Doanya atau orangnya? Ayo dong. Kalau Anda nyanyi penyembahan benar, bawa mobil nggak benar, itu nggak benar juga. Anda nyanyi menyembah khotbah benar, berikan perpuluhan nggak benar, tetap aja nggak benar. Orangnya benar. Kalau Anda nyanyi penyembahan benar, jadi nggak suami nggak benar, tetap aja lu nggak benar. Kanker nggak serius, nggak benar serius. Ini penting sekali. Ahli Taurat orang Farisi, saudara, jangan Anda punya paradigma yang salah. Mereka ajarannya benar. Kegagalan di mana? Karena mereka mengajarkan tetapi baca firman Tuhan, renungkan siang dan malam. Baca firman bisa 1 jam 2 jam, merenungkannya terus menerus siang dan malam, representatif hari gelap maupun hari terang. Lebih tinggi merenungkan siang dan malam daripada membaca, apalagi dari khotbah. Arti merenungkan, tembakkan firman Tuhan yang kau baca pada dirimu. Karena khotbah yang sehat itu membagi hidup. Karena kau lakukan, kau bagikan. Itu khotbah yang sehat. Walaupun kau nggak sekolah teologi ya. Ini penting sekali. Makanya dihubungi kata tetapi. Yosua 1 ayat 8 lagi operator. Makanya dikatakan tetapi. Yosua 1 ayat 8. Jangan engkau lupa, nggak boleh kau lupa memperkatakan kitab. Berarti itu serius. Saya peringatkan Anda, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Anda sedang serius rohani Anda. Kalau Anda tidak disiplin baca Alkitab tiap hari. Catat
Catat baik-baik ini. Lebih serius daripada kau sakit kanker. Lebih serius daripada sampai mati kau nggak punya rumah. Lebih serius nggak baca Alkitab tiap hari. Nggak ada Alkitab menekankan tidak boleh kau nggak punya rumah. Nggak ada. Tidak boleh kau nggak punya mobil. Nggak ada. Tidak boleh kau lupa baca Alkitab. Ada. Ini penting sekali. Sayangnya pikiran Kristus belum pikiran kita. Perasaan Kristus belum perasaan kita. Saya lebih kagum dengan orang yang disiplin baca Alkitab tiap hari daripada bisa khotbah. Ini penting. Tetapi dihubungi dengan kata tetapi. Karena banyak orang baca gaya ahli Taurat. Menguasai firman tapi nggak dikuasai firman. Tinggal tunggu waktunya nih orang. Pasti ini orang ini jatuh dalam dosa. Karena iblis tidak pernah takut dengan pengkhotbah. Iblis tidak pernah takut dengan orang banyak mujizat. Iblis gak takut dengan bahasa roh. Iblis tidak takut dengan orang karunia ngusir setan. Tapi iblis takut dengan orang percaya pelaku firman. Tunduklah dan lawanlah iblis. Dia lari daripada kau. Tunduklah, arti tunduk pelaku firman. Iblis lari. Makanya pada zaman akhir banyak orang teriak, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku melakukan banyak mujizat? Ketipu setan semua mereka. Karena mereka tidak pelaku firman. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Maka dengar baik-baik. Sinergi, kerjasama, disiplin baca Alkitab setiap hari. Militan merenungkannya siang dan malam. Baru bisa jadi pelaku. Tanpa itu absolut tidak pernah jadi pelaku. Absolut tidak pernah jadi pelaku. Karena ini Alkitab. Bisa enggak orang enggak sekolah teologi lebih rohani daripada sekolah tiga? Bisa. Sangat bisa. Kalau dia sekolah teologi malas baca Alkitab. Kalau dia sekolah tiga, rajin baca Alkitab. Tapi nggak merenungkannya siang dan malam. Tapi merenungkan mana jemaatku mau ku tembak. Khotbah menembak orang karena dia benci. Ini kan rusak. Ada pendeta karena benci sama jemaatnya. Dia cari ayat firman Tuhan bagaimana menembak jemaatnya. Habis lo nanti ditembak Tuhan. Ini mengerikan. Sekali lagi, halo. Orang bisa kita bohongi, Tuhan gak bisa kita bohongi. Dan jangan lupa pada akhirnya Tuhan yang menjadi hakim di antara kita, bukan orang lain. Gak ada yang bisa menghindar dari penghakiman Tuhan nanti. Makanya sinergi terus menerus membaca Alkitab tiap hari, merenungkannya itu siang dan malam, baru supaya kata penghubung menghubungkan dua kalimat yang mengandung sebab akibat. Kalau ada Anda lapar, saya bilang, makanlah 3 mangkok bakso supaya kau kenyang. Berarti kenyang akibat dari makan 3 mangkok. Harus lengkap, jangan makan bakso. Kalau baksonya satu kecil ya enggak dong. Makan 3 mangkok bakso supaya kenyang. Kenyang itu akibat. Pelaku firman itu akibat dari baca Alkitab tiap hari, disiplin dan militan merenungkannya siang dan malam, menembakkannya ke diri kita. Gak ada alternatif lain untuk jadi pelaku firman Tuhan selain ini, saudara. Gak ada alternatif lain. Jangan lupa banyak pengkhotbah akan ditolak Tuhan. Jangan lupa banyak pendeta terkenal, jemaatnya banyak mujizat ditolak Tuhan karena ini gak diterapkan. Dan itu kelihatan di rumah tangga. Ini penting. Dasar-dasar inilah Kristen harus. Jangan malu untuk mengulang kekristenan kita kembali untuk pondasinya benar. Gak ada jalan pintas untuk menjadi pelaku firman Tuhan selain ini. Dan kalau itu terjadi, akibat berikutnya. Sebab dengan demikian perjalananmu, kata perjalananmu mengandung semua aspek. Perjalanan perkawinanmu,
perjalanan rumah tanggamu, perjalanan anak-anakmu, perjalanan dunia usahamu, perjalanan rohanimu lebih utama lagi. Berhasil dan beruntung. Absolutely. Tidak mungkin Tuhan membohongi kalimat ini. Makanya ini menunjukkan keberhasilan orang Kristen. Jangan korbankan kebenaran ini karena masalah-masalah rumah tanggamu, karena konflik lihat karakter pasanganmu. Jangan pernah korbankan ini. Maka buka Lukas 11 ayat 28. Operator. Dari ayat 27 deh, ayat 27. Ketika Yesus masih berbicara, lanjut. Berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya apa? Yuk, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Kebahagiaan di atas rata-rata, di luar kebenaran, kebahagiaan seorang ibu. Kebahagiaan seorang ibu. Sampai-sampai ada lagu umum, bukan lagu gereja. Lagu umum lebih rohani daripada kebanyakan lagu gereja masa kini. Apa itu? Bicara pengorbanan, bicara kasih. Apa itu? Kasih ibu kepada beta, lanjut, tak terhingga. Hebat enggak? Lanjut, hanya memberi bagai. Bukankah bernilai sekali itu lagu? Sementara di gereja merendahkan derajatnya jelek-jelek. Apa itu? Berikanlah persembahan. Nanti kau dibalas 60 lipat, 100 lipat. Ngawur lu, itu bukan alkitabiah. Jadi kau memberi supaya menerima. Hanya memberi, tak harap kembali. Itu rohani. Kasih itu bicara berkorban. Kok ada terjadi lagu dalam lagu dunia, tapi lagu gereja mulai berkurang nilainya? Wajar ibu ini berkata, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyayang. Karena dilihat Yesus ketika dia jadi Tuhan, mengosongkan kealahannya, difitnah dia kerasukan setan. Jahat banget gak? Dia Tuhan, mau ngalahkan setan dan iblis yang membuat manusia bisa ke neraka. Dia Tuhan, difitnah setan. Untung saya bukan Tuhan. Kalau saya Tuhan, langsung saya bilang, petir sambarnya orang, biar gosong semuanya. Tapi enggak, Tuhan itu smart banget. Dia jawab dengan sabar, dia jawab dengan kasih. Sampai seorang ibu berseru, kalau bahasa Yunaninya, teriak spontan, karena dia, pemuda ini kok baik sekali ya, difitnah begitu keji, kenapa dia tetap sayang sama orang? Dia jelaskan sampai dia berkata, berbahagialah ibu telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Maka ini momentum Tuhan mengajarkan kebahagiaan yang sejati, kebanding sebenarnya. Ayat 28 dimulai dengan kata apa? Tetapi. Artinya kebahagiaan seorang ibu itu di bawah kebahagiaan ini. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah. Dan yang apa arti memelihara? Memelihara diwakili dua kata kerja. Apa itu? Merenungkannya siang dan malam dan melakukan. Nggak mungkin terpelihara dalam firman Anda, dalam hidup Anda firman Tuhan, kalau Anda tidak follow up merenungkannya siang dan malam dan melakukan. Itu yang berbahagia. Kata pakar bahagia, Yesus namanya. Punya mobil mewah nggak berbahagia, punya rumah mewah nggak berbahagia, sehat panjang umur nggak berbahagia. Ini berbahagia. Mau nggak kita selaras dengan Tuhan? Makanya rohani nilai tertinggi itu yang kemarin saya ingatkan. Lihat Yohanes 14 ayat 15. Ini rohani tertinggi. Yohanes 14 ayat 15. Ini rohani tertinggi. Lanjut. Yohanes 14 ayat 15. Ya, sama-sama baca saudara. 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku,
Mengasihi Tuhan, kerohanian yang terbaik di mata Tuhan. Walaupun Anda nggak pernah mendoakan orang mati bangkit. Walaupun Anda nggak pernah khotbah sampai mati. Mengasihi Tuhan satu-satunya kerohanian yang terbaik. Caranya cuma satu, taat. Melakukan, menuruti segala perintah Tuhan. Fokus orang beriman perintah Tuhan, bukan janji Tuhan. Saya punya supir. Ketika diantar saya khotbah di Departemen Keuangan, turun. Begitu dia turun mau duduk sama orang-orang supir, saya bilang, sini mas, sini. Ya, saya lebih kurang 1 jam, 1,5 jam di gedung itu. Oh iya, kenapa Pak? Lihat di belakang apa? Kemoceng Pak. Ambil kemoceng. Sebelum kau duduk atau makan siang, kebaskan debu bodi luar mobil ini. Kebaskan debu bodi luar mobil ini. Setelah itu kau pergi. Paling 10-15 menit. Dengar baik-baik, saudara, kritisi. Dengar baik-baik. Kalau saya bilang kebaskan debu bodi luar ini, itu perintah atau janji? Itu kesukaan saya atau kesukaan supir? Kesukaan saya. Anda mau tahu kesukaan Tuhan? Direpresentatif dengan perintahnya. Perintah itu representatif kesukaan Tuhan, Bapak Ibu. Jangan sesat, jangan bodoh. Perintah Tuhan itu representatif kesukaan Tuhan. Begitu saya selesai khotbah, saya datang, bersih itu mobil. Saya bilang, Mas Edi, iya Pak. Kalau kau lakukan ini setiap kali mengantar saya, kalau kau lakukan setiap kali mengantar saya, tahun depan gajimu naik 2 kali lipat. Itu perintah atau janji? Itu kesukaan saya atau kesukaan supir? Kalau kau beriman pada janji Tuhan, fokus kau menyenangkan dirimu, sesat. Kalau kau berfokus pada perintah Tuhan, kau fokus kau menyenangkan Tuhan, itulah ibadah, itulah penyembahan yang sesungguhnya. Makanya Tuhan bilang, jikalau kau mengasihi aku, fokusnya perintah Tuhan bukan janji Tuhan. Karena fokus kita menyenangkan Dia, karena Dia lebih dahulu menyenangkan kita dengan pengorbanan yang agung di kayu salib. Dia lebih dahulu taat sampai mati di kayu salib kepada kita yang gak taat. Maka kita, respon kita adalah taat sebagai syukur akan ketaatan Dia. Makanya jangan pernah korbankan ketaatan pada perintah Tuhan sekalipun walaupun apapun yang terjadi. Ini Kristen sejati. Penutup sebelum tanya jawab, kita buka 1 Korintus 2 ayat 9. Hafal ayat-ayat yang tadi supaya kita nyambung 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang gak pernah dilihat oleh mata, gak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang jadi kata kunci ayat ini, kalimat terakhir atau kalimat awal? Terakhir. Saya di Surabaya ada lagu dalam konteks lain, lagu ada ngarang lagu ini, tapi kata mengasihi dianya hilang. Saya bilang ngawur ini coret ini lagu, nggak boleh. Tuhan akan menjadikan kita apa yang nggak pernah lihat oleh mata, nggak pernah lihat. Tuhan akan memberikan kita berlimpah-limpah yang tidak pernah timbul hati. Tuhan sediakan, haleluya, amin. Mana kata mengasihinya? Ini lagu halusinasi nih. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, orang taat itu orang mengasihi Tuhan. Orang taat tidak mengejar berkat. Orang taat dikejar berkat. Maka fokus orang taat berkenan di sumber berkat. Berkat dengan sendiri datang mengejar kita. Cerdaslah. Orang taat tidak pernah berfokus pada janji Tuhan. Janji Tuhan yang berfokus kepada orang taat. Ojo diwalik nggih, monggo prokonco. Jangan terbalik. Makanya taat mengasihi istri, taat tunduk pada suami itu harga mati, Bapak Ibu Saudara.
supaya berhasil hidupmu. Taat baca Alkitab tiap hari itu harga mati. Taat memberikan perpuluhan itu harga mati. Taat masalahnya. Begitu kau nggak lakukan itu, kau sedang memutuskan hidupmu tidak berhasil. Berhasil tidak berhasil bukan soal bisa atau tidak bisa. Itu soal pilihan. Lu mau atau kagak? Dan mayoritas orang Kristen, tidak sedikit pendeta, memilih nggak mau. Karena dia mau instan. Padahal keberhasilan sejati direpresentatifkan dengan 3 kata kerja. Disiplin baca Alkitab, militan merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya. Gagal, ulangi. Gagal, ulangi. Jangan pernah menyerah. Makanya ada lagu apa? Ku tak akan menyerah. Lanjut. Memang harus angkal diri, pikul salib, kerja keras, tahan banting. Lebih tahan banting dari setan. Dengar baik-baik. Setiap saya ibadah di Pondok Indah, setengah jam sebelum ibadah ada doa kami. Dengar baik-baik, ada doa kami. Salah satu doa kami apa? Mengusir setan, iblis, roh jahat, roh kegelapan. Tidak boleh ambil bagian dalam ibadah di tempat ini. Kami ikat, kami usir, keluar. Keluar nggak mereka? Keluar. Keluar. Jawab. Minggu berikutnya datang lagi nggak? Datang. Makanya setiap kali ke ibadah kami berdoa dalam nama Yesus. Iblis, roh jahat, roh kegelapan, tidak boleh ambil bagian dalam tempat ibadah ini. Kami usir. Keluar. Keluar. Keluar dia. Ibadah kami jalan bagus. Ibadah minggu berikutnya datang lagi nggak? Datang. Lain dengan jemaat. Jemaat lihat saya. Lain dengan jemaat. Kalau jemaat saya bilang, bu, nggak usah ibadah di sini. Pak, jangan. Keluar. Minggu depan datang lagi nggak? Saya khawatir setan lebih cocok daripada orang Kristen kebanyakan menyanyikan lagu ku tak akan lebih cocok setan. Diusir, datang lagi dia. Diusir. Kalau Anda nggak begini modelnya, kalau nggak Anda di atas rata-rata setan, lu kalah, lu pecundang. Makanya kalau istri Anda ngomong, suami Anda ngomong, aku nyesel kan sama kamu, bilang, ma, aku nggak nyesel sama mama. Istrimu ngomong, papa jelek, mama cantik. Biarkan dia solo karir. Jangan duet, bodoh. Bingung saya, kok kau dikendalikan oleh aksi yang salah. Kita dikendalikan Tuhan. Si aksi salah nggak boleh kita ikuti. Kalau begitu, kau namanya berbobot mengakui Tuhan. Kalau nggak begitu, mana pernah berbobot kau mengakui Tuhan? Sebenarnya kau berikan dikuasai oleh situasi. Siapa yang Tuhan kau? Siapa yang menentukan kamu? Bukan siapa yang kau doakan, kau sembah dalam nyanyian. Yang menentukan kamu siapa? Habis istriku marah, mas aku nggak marah? Jangan. Lu dia marah, berarti kau berikan dirimu dikendalikan istrimu. Pecundang. Istrimu bukan Tuhanmu, apalagi rajamu. Dia Tuhan Yesus yang menguasai kita. Sehingga kenapa kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena aku dikendalikan Tuhanku. Tuhanku itu bukan hanya kuucapkan, aku taati. Karena ketaatan satu-satunya statement hidup yang berbobot mengakui Tuhan. Hanya ketaatan. Khotbah bagus perlu di gereja, tapi itu nggak pernah berbobot mengakui Tuhan. Kalau nggak taat. Kenapa istri saya ngomong aku nyesel, kan kita bilang aku nggak nyesel? Karena kita mau dikendalikan Tuhan. Catat. Apa yang nggak pernah kau lihat dengan mata, apa yang nggak pernah kau dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati saudara, Tuhan nggak pernah curang. Tuhan akan sediakan lebih daripada apa yang kau pikirkan dan doakan. Tetapi penutup itu harus mau diproses. Tingkat kesulitannya tinggi karena sangkal diri, pikul salib untuk taat. Itu yang saya bilang, mana lebih gampang panen, jagung atau jati? Tahu nggak jagung berapa bulan? 3 bulan. Tahu nggak jati berapa lama? Saya pernah membina pengusaha jati di Jepara. Salah satu yang paling senior almarhum Pak Harun. Itu termasuk usahanya yang paling besar di sana. Pak Harun, cari jati yang bagus di mana caranya? Apa dia bilang? Pak Pendeta,
Jangan terima jati dari tanah yang subur. Contohnya Jawa Barat. Loh kenapa? Itu cepat bertumbuh, kandungan airnya banyak, kepadatannya nggak solid. Ketika proses pengeringan bengkok. Makanya Bapak Ibu Saudara jangan terlalu subur. Kandungan air Anda terlalu banyak. Nanti proses pengeringan bengkok. Jadi gimana Pak Harun? Pak Pendeta, carilah tanah kurang subur. Oh, kurang subur. Ya, bukan tidak subur, kurang subur. Terus pilih bibit unggul, tanam di situ. Terus lambat bertumbuh, tapi kepadatannya bagus sekali. Oh, terus kalau ada cabangnya potong. Untuk apa? Supaya dia tetap tegak lurus. Dan itu tidak bisa dipelajari di perguruan tinggi. Di lapangan. Bisa gagal dan rusak. Wow, ruwet ya? Iya. Terus tunggu 30 tahun. Loh, 30 tahun? Iya. Wow. Baru panen? Belum Pak Pendeta. 30 tahun belum panen? Belum. Jadi gimana? Setelah 30 tahun Pak Pendeta gali tanah melingkar batangnya berjarak 1 meter dari batang luar. Ngapain? Gali cari akarnya. Ketemu akarnya potong. Ketemu akarnya potong. Ketemu akarnya potong. Matikan dia. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalam kehidupan pematian si aku. Oh, setelah mati baru kita panen. Belum Pak Pendeta, kok buru-buru? Loh, jadi gimana? Biarkan di situ dia mati 2-3 tahun. Wow. Kalau Bapak punya konek ke Jerman, ke pasar Eropa, 1 batang di atas 1 miliar harganya. Oh ya? Ya. Jadi berarti mana lebih mahal? Jati atau jagung? Jangan cari keberhasilan sejagung. Carilah keberhasilan cerdas kamu. Makanya harus tahan banting. Bagaimanapun kelakuan istrimu, tahan banting. Bagaimanapun kelakuan suamimu, tahan banting. Nanti kau akan disediakan lebih daripada yang kau pikirkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.